Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihi al-kiram khususna rahmatullahi karamin amrul karim wa badaman kay hajdahna salam zarkash syai'un lillahi lahum. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث. Bapak jamaah Majelis Ta'lim Sahibul Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Majelis Ta'lim Sahibul Quran yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus ketua DKM kita, alhamdulillah beliau menghadiri kembali pengajian kita bersama-sama seperti rutinitas setiap malam Senin ya, Ahad malam Senin. Alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini, di rumah yang mulia ini, Masjid Al-Mizan BSD. Semoga langkah kita, gerak kaki kita, termasuk duduk kita di tempat ini
kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan ganjaran yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majelis ta'lim sahibul Quran yang saya muliakan. Saya membawa kitab ya, alhamdulillah sudah pernah saya kaji ya dengan Ustadz Gunawan ya, waktu itu pas bulan puasa di Kelapa II, panggilannya Ustadz Toto tapi namanya Ustadz Gunawan. Jadi kitab ini kitab tentang kitab namanya kitab At-Tibyan ya fi adabi hamalatil Quran, karangan Abi Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i ya, membahas tentang adab atau fi hamalatil Quran, pengemban Al-Quran atau yang selalu bersama Al-Quran. Jadi memang majelis ta'lim kita ini cocok dengan namanya. Jadi majelis sahibul Quran. Sahibul Quran itu selalu bersama-sama dengan Al-Qurannya. Persahabatannya itu bukan hanya persahabatan sementara dengan Al-Quran itu, tapi persahabatannya itu ila yaumil qiyamah, bahkan sampai di akhirat kita itu ingin selalu bersama dengan Al-Quran. Dalam keterangan hadis yang lain itu sudah saya sampaikan juga, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti ada hadisnya di dalam ini ya, hadis yang keberapa ini ya. Jadi Al-Quran itu ternyata nanti di yaumil qiyamah itu akan menjelma menjadi sosok manusia yang sangat indah, sangat bagus rupawan. Ketika kita berjalan ternyata si Quran ini nepuk-nepuk dari belakang kita. Siapa engkau? Aku tidak kenal engkau. Aku adalah sahabatmu waktu di dunia yang selalu engkau baca siang dan malam. Siapa engkau? Aku adalah Al-Quran. Masya Allah. Bahkan sebelum yaumul qiyamah atau hari pembalasan, orang yang selalu dengan Al-Quran itu bersama-sama di alam kubur sejak wafatnya itu selalu diiringi dengan Quran. Jadi luar biasa Al-Quran ini, kita tidak boleh ninggalinnya. Kalau istri kita atau anak kita atau sahabat kita yang lain bisa jadi ya. Jadi persahabatan itu hanya di dunia, bisa jadi wallahu alam ya. Karena kan sebenarnya kalau sudah di akhirat mah ya masing-masing. Bahkan kan ada anak yang istilahnya kalau ya tidak taat mah ya kayak anaknya Nabi juga ya, kayak Kan'an ya. Terus istri juga kayak istrinya Nabi Lut ya. Dicontohkan semua gitu. Dicontoh suami Fir'aun ya, istrinya Asia gitu kan. Jadi semua dicontohkan semua. Yang luar biasa itu contohnya itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu suami istri saling ini ya apa namanya akur lah gitu ya. Anak, istri ya, suami akur semua. Tapi ada nabi-nabi yang memang ya Allah gariskan seperti itu ya, takdirkan seperti itu. Jadi idealnya pengennya semua kan apa namanya masuk ke dalam ketaatan kepada Allah gitu. Sehingga apa ya di surganya bareng-bareng gitu kan. Nah, indahnya Al-Qur'an itu mengapa kita harus selalu bersahabat dengan Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an minimal ya. Jadi supaya kita mendapatkan barokah dari Al-Qur'an itu ternyata kita harus banyak interaksi dengan Al-Qur'an. Minimal yang pertama itu adalah qiraah. Qiraah itu membaca. Membaca itu level yang paling rendah lah ya, yang biasalah sedang nomor 1 gitu. Nanti ada level tilawah. Tilawah itu seperti ini nih Pak Haji. Ini tilawah itu mengkaji, mempelajari, menghayati, levelnya paling tinggi, pahalanya juga tinggi. Kenapa? Dia bukan hanya membaca saja, tapi dia mempelajari tajwidnya, mempelajari makharijul hurufnya. Sekaligus kalau kita bisa memahami maknanya dengan maknanya gitu. Level yang kedua ini naik, yang tadinya baca, dia ternyata pengen mempelajari
maknanya innalladzina, sungguhnya orang-orang yatluna kitaballah, mereka itu selalu membaca kitab Allah Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan mereka selalu mendirikan salat, wa anfaqu, dan selalu menginfakkan mimma razaqnahum, sebagian dari rizki yang mereka dapatkan dari Allah, sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Apa dalam akhir ayat 29 ini? Yarjuna tijaratan lan tabur. Ternyata mereka ini adalah orang-orang yang menginginkan perniagaan yang tiada merugi. Jadi kalau ingin dagang tidak mau rugi itu ternyata kuncinya ini baca Quran. Baca Qurannya sesuai tajwid ya, ilmu tajwid itu. Jadi kalau kita ingin ngumpulin pahala, ngumpulin ini tiap hari itu ya, sehabis sholat ya, sehabis ba'da sholat itu ya 5 waktu ya, 1 ayat 2 ayat gitu kan, atau 1 halaman 2 halaman gitu. Sebenarnya 5 menit cukup. Kalau bacanya sudah bagus itu 1 halaman itu paling 5 menit, kadang nggak nyampe ya 5 menit itu gitu. Di ayat yang keduanya, ayat 30-nya, liwafiyahum ujurahum, untuk apa sih orang-orang yang selalu membaca Quran ini? Ternyata Allah itu punya tujuan ya, liwafiyahum, agar mereka yang baca Quran tadi itu ujurahum wa yazidahum min fadli, diberikan pahala yang banyak, disempurnakan pahalanya dan ditambah lagi keutamaannya. Innahu ghafurun syakur, sungguhnya Allah itu maha pengampun, maha mensyukuri hambanya yang beramal soleh tadi ya. Jadi Allah melihat hamba itu ya kalau rajin ya taat, insya Allah Allah juga ya tahu ya, maha tahu gitu. Makanya di ayat surah Al-Isra itu, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, jika engkau berbuat baik, kalian berbuat baik, maka kebaikan itu nanti akan kembali lagi kepada kita, kepada yang melakukannya. Wa in asatum falaha, dan jika mereka melakukan kejelekan, maka kejelekan juga sama kembali kepada kita, entah dosanya, entah akibat perbuatannya, otomatis. Jadi luar biasa kitab ini diawali dengan 2 ayat yang memotivasi kita bahwasanya kita harus selalu di situ yatluna fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari itu maknanya sedang dan akan. Jadi terus melakukan gitu. Beda dengan fi'il madhi. Fi'il madhi sudah dilaksanakan. Kalau fi'il amr kan perintah. Kalau ini fi'il madhi, yatluna, sedang dan akan melakukan, selalu membaca Al-Qur'an, kitab Allah. Samu aqamus shalah, selalu mendirikan salat, baca Quran, salat, infak. Sebagian rizki, tidak semuanya, mimma razaqnahum, sebagian dari apa-apa yang kami rizkikan, Allah rizkikan kepada mereka itu. Ya ngasihnya itu terserah, mau sembunyi-sembunyi silakan gitu. Jadi ujug-ujug gitu ya, ada ini nggak kelihatan. Jadi kalau dalam hadis memberikan dengan tangan kiri, tangan kanannya tidak melihat gitu kan. Artinya diam-diam gitu, tiba-tiba dikantongi ada uang siapa ya gitu kan. Ternyata barangkali gitu ada salah sejumlah, tapi nggak ketahuan. Itu bagus ya, sedekah sir itu, walaniyah, sedekah jahar juga nggak jadi masalah ya, untuk mencontohkan kepada yang lain nggak jadi masalah. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka ingin mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Masya Allah ya. Terus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat. Jadi kitab ini isinya hadis-hadis semua ya, hadis-hadis semua yang membahas tentang adab pengemban Al-Qur'an ya. Jadi memang harus ada adabnya ya. Jadi ini hadis tentang motivasi. Ternyata ya di dalam kitab ini yang pertama dicatat di sini
adalah hadis tentang khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya sudah maklum ya hadis ini. Jadi sebaik-baik manusia ini yang mengatakan Kanjeng Nabi ini. Kanjeng Nabi yang mengatakan, diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Qala Rasulullah SAW bersabda, berkata ya kepada sahabat, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Jadi ternyata orang yang mau belajar, mau mengajarkan Al-Qur'an, insyaallah di sisi Rasulullah, di sisi Kanjeng Nabi termasuk manusia yang terbaik gitu. Kenapa? Karena Quran ini adalah mukjizat. Keberkahannya itu bukan hanya untuk dirinya. Ketika Quran ini nempel karena sesuatu kebaikan, keberkahannya nempel dimanapun mulia, dimuliakan. Nempel ke badan manusia, kemudian otomatis manusia itu dimuliakan sama Allah, sama malaikat ya, sama manusia pun ya. Harusnya kalau orang-orang yang ahli Quran itu memang ya kita menghormati, memuliakan. Jadi orang-orang yang seperti itu termasuk keluarga Allah di dunia. Jadi ketika kita ingin mendapatkan keberkahan di dunia, maka kuncinya hanya satu, adalah berinteraksi dengan Al-Qur'an gitu. Jadi ininya itu lebih sering lah gitu ya. Makanya ada metode TES itu. Ustadz siapa metode TES itu? Ustadz Jenny di Facebook itu. Dia setiap 2 jam baca Qur'annya 10 menit, enggak banyak-banyak. 2 jam 10 menit. Entah bacanya itu dapatnya selembar atau 1 halaman. Pokoknya setiap 2 jam dia baca 10 menit. Mau di pesawat, mau di mobil katanya. Ulah repot ya. Tapi karena sudah azamnya sebuah metode. Pokoknya kalau mulai jam 6 nih 10 menit Pak Haji baca Quran tuh 10 menit itu dapatnya entah ya. Kalau yang bacanya standar ya dapatlah 2 halaman, 3 halaman gitu kan. Nanti masuk jam 7, jam 8 10 menit lagi. Gitu. Sampai begitunya. Nah, orang-orang seperti ini tingkatan baca saja ya, baca belum memahami, belum tilawah ya, itu termasuk ahli Quran itu. Orang yang selalu baca Quran itu ahli Quran. Ahli Quran itu ya termasuk keluarga Allah di dunia gitu. Jadi luar biasa. Ustadz siapa namanya, Jeremy apa siapa gitu ya. Saya ngikutin itu. Jadi cara menghafalnya juga ada gitu. Jadi murojaahnya itu ternyata sebelum kita hafal yaitu sampai muter tuh, sampai Ustadz Rahmat Kurnia itu sebulan tuh bisa hatam 2 kali katanya itu. Karena itu metode yang dijalankan itu setiap 2 jam dia ngaji 10 menit. Ya bisa aja kita 3 jam itu, kalau nggak 2 jam ya kita siasatin 3 jam 15 menit lah tambahin gitu, nggak jadi masalah. Kalau jam 6 ngaji 15 menit, nanti jam 9 15 menit, nanti jam 12 gitu kan 15 menit. Tapi usahakan memang kalau bisa waktu sholatnya udah beres tuh ya, jam 12:30 lah gitu, enak ya. Kalau nanti pas jam 12 kan azan, nanti kitanya ini. Pokoknya setiap 2 jam 10 menit nggak apa-apa ya, metode bagus lah gitu ya, seperti itu. Jadi ingin mendapatkan keberkahan di sisi Allah itu ternyata kuncinya berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua itu level yang pertama itu adalah qiraah, membaca juga luar biasa pahalanya, 1 huruf dibalas 10 kebaikan. Terus sampai istilahnya kita membatasi sampai berapa lembar gitu kan baca, itu kan pahalanya luar biasa. Kemudian level kedua itu adalah tilawah. Tilawah itu mengkaji, mempelajari makhrajnya, mempelajari tajwidnya, mempelajari maknanya, mempelajari tafsirnya. Itu ternyata pahalanya lebih gede juga yang tilawah ini. Kenapa? Ada satu keterangan hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah
wa yatadarasuna bainahum illa nazalathum sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi kita berkumpul ini seperti ini, mengkaji mempelajari Al-Qur'an, ternyata Allah menurunkan ketenangan di hati orang yang berkumpul tadi, kita ini. Jadi insya Allah hati kita tenang, tidak mudah galau. Allah berikan itu ketenangan kepada hamba-hamba yang mau mengkaji Al-Quran, berkumpul membaca Al-Quran. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian Allah meliputkan menyertakan kasih sayangnya kepada kita semua. Wa haffathumul malaika. Malaikat itu mengepakkan sayang. Jadi ketika kita mandu begini berdoa, karena yang mendoakan itu adalah malaikat, maka insya Allah doanya mustajab. Makanya sering kalau di majelis taklim itu, ya kalau lagi kumpul kita berdoa bareng-bareng, itu mustajab. Termasuk kita setiap malam Senin itu doa itu, insya Allah mustajab doanya. Apa yang kita inginkan, insya Allah Allah kabulkan keinginan kita. Itu. Termasuk ya. Kemarin tuh saya minta semoga tahun depan bisa berangkat haji, insya Allah. Allah sudah berkehendak ya. Apa yang sulit bagi Allah ya, ketika sudah dapat panggilan Allah, mudah bagi Allah untuk berangkatkan haji seorang hamba itu. Entah dari mana miliknya. Yang jelas kalau sudah niat gitu ya, mudah-mudahan kalau ada rezeki ya berangkat. Kalau belum ada ya nunggu lagi sambil berdoa lagi yang kencang lah. Yang doa yang sering diamalkan itu ini doanya, Allahumma rzuqni, ya Allah berilah hamba rizki ziyarata baitikal mu'azzam, ziarah ke baitikal muharram, rumahmu yang suci, baitikal muharram, wa rasulikal mukarram fi hadzal am, pada tahun ini, fi hadzal am wa fi kulli am, kalau bisa ini tiap tahun gitu ya. Pada tahun ini setiap tahun fi ahsanil hal, dalam keadaan yang terbaik ya. Jadi terbaik itu maksudnya ya semuanya tercukupi ya, dari sisi keuangannya, dari yang ditinggalkannya, dari semuanya lah gitu. Karena haji itu bukan main-main ini pahalanya ya. Haji yang mabrur itu, yang diterima itu, yang makbul itu, dalam keterangan hadis al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Masya Allah ya. Jadi haji yang mabrur itu tidak ada lain balasan di sisi Allah, adalah pahalanya surga. Masya Allah. Walaupun di sananya mungkin yang sudah merasakan haji ya Pak Haji, Pak Haji Mul, Pak Haji Maman ya. Jadi berat sebenarnya ya haji itu ya, kan jedok-jedokannya Pak Haji ya. Tapi kan dilakukan, itu kan sebenarnya gambaran padang mahsyar katanya itu. Padang mahsyar itu sedunia dikumpulkan, bahas. Padang mahsyar itu bukan hanya se-Indonesia, maka ini mah padang mahsyar itu sekumpulkan lautan manusia. Kebayang saya ngelihat di YouTube itu ya, orang rantap sekali mengelilingi Ka'bah, dari yang di bawah sampai yang di atas padat semua. Kan ada yang live-nya tuh di Mekah tuh, saya klik yang live tuh. Ya Allah, beneran itu Masya Allah ya, bejubelnya, jedok-jedokan. Jangankan di situnya, waktu di di bandara, setelah bandara dicek lagi tuh ininya kedutaan Saudi itu juga sama jedok-jedokan. Ya Allah ya Rabbi, saya belum ngalamin sekali tuh ya. Masya Allah, ngecek paspor tuh ya, pakai ini, ada yang nggak masuk ini. Suruh duduk maksudnya begitu, udah ganti gitu. Lama ininya nggak bisa itu, sidik jarinya di ini, nggak tahu itu ya. Itu kan lama itu, lama. Kalau kitanya keselannya, orangnya marahan, waduh udah berantem itu. Iya, makanya kalau haji umroh jangan sampai katanya ada perasaan pengen berantem, nanti berantem beneran gitu. Jadi temen itu ngomong, masa iya sih di Mekah ada orang yang berantem, kan mau haji, malah dia berantem sama askar, ditonjok katanya. Ngomong gitu dong dalam hatinya, bukan ngomong. Saya dalam hati, masa iya sih segini orang mau ibadah katanya
ada orang yang berantem, nggak mungkin lah katanya. Malah dia ditonjok sama askar. Ngobrol apa gitu ya, ditonjok sama askar. Allah karim. Jadi jangan sembarangan katanya di sana itu. Jadi kalau bisa di sana itu bersihkan hati itu yang bagus-bagus aja. Mudah-mudahan ada yang ngasih koper atau ngasih apa gitu. Saya itu dikasih koper sama jamaah ya. Wallahu alam itu. Ustaz ini koper buat apa namanya? Buat persiapan pulang. Saya kasih koper satu ya. Dikasih koper lagi dia dibeliin sama pengusaha itu orang Jawa Timur. Satu kamarnya itu ya kebenaran sama pengusaha. Saya dijamu itu ya Allah ya Rabbi. Dibawa keliling ke pasar apa nama itu ya. Suruh teger amat ya gitu kan. Dasar milik ya, insyaallah. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya istilahnya apa ya? Selalu memotivasi lah ya bahwa pengajian Al-Qur'an ini bukan hanya keberkahannya bukan hanya untuk kita, ternyata untuk keluarga kita, termasuk masyarakat kita ya di BSD ini. Jadi kalau di BSD ini rutin mengadakan pengajian seperti berarti hidup kampung itu hidup, komplek itu hidup. Kalau di masjidnya itu hidup. Karena pengalaman saya, kalau masyarakat itu kalau masjidnya sudah sepi, nggak ada pengajian ya, nggak ada itu mati kampungnya itu. Jadi masyarakatnya itu nggak mau gabung berkumpul, sulit sekali ininya jamaah itu. Tapi kalau masih ada begini, ya wajarlah kalau istilahnya ada yang tidak datang, wajarlah namanya ada keperluan segala macam, ada yang sakit ya wajar. Tapi kalau masihnya terkoordinir, ada pengajian, ada apalagi tiap pekan ya luar biasa. Di ibu-ibunya juga saya perhatikan luar biasa. Artinya memang sebenarnya kita ini untuk memakmurkan masyarakat kita, memahamkan umat bahwa ya kita ini hidup ini sebentar lah gitu ya. Harus kita saling nasihat menasehati, nyari pahala di sisi Allah. Karena tujuan hidup kita ini ya di akhirnya itu sebenarnya. Kalau kita hanya makan tidur kemudian kayaknya nggak ada ininya ya. Tapi kalau kita menghidupkan masyarakat, insya Allah kitanya juga ikut berkah ya. Itu berkah. Jadi berkah itu bertambahnya kebaikan-kebaikan kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Jadi komplek ini kalau Al-Qur'annya dimuliakan, insya Allah kita juga akan dimuliakan. Sebagaimana hadis di sini ada satu hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Dalam hadis ini bahwasanya Allah akan mengangkat satu kaum, akan memuliakan satu kaum dengan apa? Bihadzal kitab, dengan kitab Al-Qur'an. Masya Allah ya, dengan kitab Al-Quran. Kemudian sebaliknya wa yad'u bi akharin, dan Allah akan merendahkan, menghinakan satu kaum dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Ketika Al-Qurannya itu disepelekan, dihinakan, maka Allah akan menghinakan itu. Sudah terbukti di mana-mana. Kan ada yang mencoba menginjak-injak Al-Quran terus membakar Quran, akhirnya itu mau konten langsung. Ada yang langsung mati mengenaskannya, tertabrak atau terbakar itu. Jadi bukan sembarang, walaupun terlihat secara mata biasa itu Quran tulisan ya, tapi kalau ini disepelekan, diinjak-injak, nauzubillah, itu orang sudah menghinakan Allah. Wong ini firman Allah, kan mengenaskan meninggalnya orang-orang yang seperti itu. Jadi orang yang beriman itu ya pastinya memuliakan, nggak akan berani sembarangan. Walaupun tulisan seperti ini tulisan biasa katanya. Tulisan biasa, bukan tulisan yang ditulis itu bukan tulisan manusia, ini tulisan apa? Kalamullah, firman Allah. Jadi jangan menganggap sembarangan. Quran itu kalau nempel di dada manusia, manusianya mulia. Nempel di kulit ini aja, kulit sapi ya jadi mulia. Tapi di kardus ya, ini kan kertas, tapi ini kan Quran jadinya mulia.
nggak sembarangan. Quran itu kalau ditaruh di lemari juga posisinya itu, kalau diajarin sama guru saya itu, Quran itu tidak boleh di belakang dia. Taruhnya juga harus di depan, paling depan. Kalau ada Quran ketindihan buku yang lain, harus dibalik. Yang ditindihan harus di bawah. Saking mulianya Quran. Jadi ada adabnya. Ini, ada adabnya itu. Fi adabi hamalatil Quran. Jadi begitu. Jadi dibawa di cangking aja nggak sopan. Begini tuh. Nggak sopan. Dulu begini bawahnya atau begini tuh. Waktu saya masih kecil itu tuh, wah di kepala katanya atau begini. Gitu. Jangan begini kayak buku, nggak boleh. Jadi kayak nggak sopan lah. Gitu. Luar biasa Quran. Gitu. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau ini kan hadis ya. Hadis itu ya ini kanjeng Nabi ya, nggak seperti Al-Quran. Maka sekali lagi ketika kita ingin dapat keberkahan dari Al-Quran, harus benar-benar memuliakan Quran. Kemudian kita harus selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama qiraah, yang kedua tilawah, yang ketiga itu adalah tahfidzul Quran. Yang tahfidzul Quran ini memang mereka-mereka yang sudah bagus bacaan Al-Qurannya gitu. Sehingga apa? Sehingga yang masuk hafalan ke dalam dada kita ini, Qur'annya itu sudah sesuai dengan tajwid ya, sudah bagus, tahsinnya itu sudah tidak diragukan lagi. Maka hafalan kita yang masuk ke dalam dada ini yang benar-benar sesuai dengan tajwid. Karena ada sahabat tuh menghafal Quran, dia salah tuh tasydidnya. Jadi ketika menghafal dia alladzina yudzahirunya dibaca alladzina yudzahirunya, ada tasydidnya. Otomatis dia udah kental tuh, udah susah ngerubahnya karena hafalan itu kan kayak mengkristal ya, lengket, kayak sudah di mulut tuh. Akhirnya dihafal lagi alladzina yudzahiruna. Itu seperti itu. Jadi harus sesuai dengan tajwid. Mungkin itu nasihatnya. Jadi insyaallah kitab ini nanti sebagai motivasi kita dalam mempelajari Al-Quran ya, membaca Al-Quran. Masih banyak ya. Alhamdulillah sudah selesai, cuman waktu pasaran ya di Ustadz Toto itu ya, Ustadz Gunawan di Kelapa II sampai selesai. Cuman yang dicoret ada juga yang ketinggalan dicoretnya. Kita lanjutkan dengan tahsinul Quran. Halaman berapa? 288. 289. Oh, 67 ya. Ayat paling atas. Sudah ketemu? Bagus. Sambung. Ayat 67 surah Al-Isra, halaman 289. 289. Kita mulai Fatihah dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin.
نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم ولما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا إذا
malih dibagi dua. Ayatnya agak lumayan ya mulak-malik, jadi harus gerak cepat mata dengan mulutnya harus seimbang memang, karena ayatnya agak lumayan. Idzal la'azaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Idzal la'azaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Wa dhi'fal mamati thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Ya, cukup dulu. Di dua ayat terakhir nih, hati-hati ya. Di situ ada walaula an sabbatnaka laqad kitta. Tuh. Dal ketemu ta. Ya, jadi langsung masuk ke ta, namanya idgham mutajanisain. Jadi kemudian ada lam alif ya. Lam alif itu dikirain panjang, ternyata lam alifnya itu dua-duanya hidup. Yang ayat yang sebelumnya juga sama tuh, wa idzal latakhazuka ya, langsung kata juga sama ya. Yang kemudian yang ayat yang paling bawah idzal la'azaq langsung, jangan sampai kita dipanjang di la-nya idzal la, padahal situ hamzahnya hidup, langsung idzal la'azaqnaka dhi'fal mamati wa dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati sumala tajidu laka alaina nasira. Tajidunya ada yang panjang, ada yang pendek ya. Kalau yang tadi, mana yang tadi tajidu, ada tuh ya, tajidunya panjang. Kalau yang bawah ini tajidunya pendek. Ya, mana tadi yang panjang tajidunya? Ayat berapa itu? Sumala tajidu tuh yang ayat yang kedua. Iya. Jadi du-nya panjang, kalau ini du-nya pendek. Kemudian tidak ditemukan bagimu alaina, atas kami, nasiro, penolong. Jadi memang Quran itu setiap surah itu mempunyai keunikan ya. Keunikan tersendiri dari sisi sisi ayatnya, kemudian tulisannya ya. Jadi ada di Quran itu yang sudah saya sampaikan kayak bi ayyamillah bi ayyikumul maftun tuh ya. Tulisannya kayak dua huruf padahal dia memang tulisannya seperti itu. Gitu. Dari sisi tulisan tidak bisa dirubah-rubah. Itu harus memang tulisannya seperti itu. Ya. Coba kita cek tajwidnya ya, dua ayat terakhir. Walaula tuh, la-nya tadinya dua harokat. Kenapa dia jadi panjang? Namanya apa ini? An sabbatnaka la tuh. Walaula itu satu kalimat, an itu kalimat yang kedua. Jaiz munfasil. Jadi jaiz munfasil itu mad tabi'i, di depannya ada alif berdiri, hamzah hidup. Walaula an, jadi mad jaiz munfasil. Kemudian nun sukun bertemu sa. Ikhfa. Ikhfa apa? Hakiki ya, yang 15 itu ketemu sa. Kemudian hati-hati, sering saya sampaikan, ada ba bertasydid. Sabbat ya, jangan sampai sabat. Jadi tekankan dulu ke ba. Sabbat naka ya. Jadi ba-nya bertasydid ya. Na-nya namad tabi'i, naka laqad tuh qalqala. Qalqala apa ini? Sugro apa kubro? Sugro katanya qalqala kubro mah ada di akhir kalimat katanya dulu begitu ya. Siap di akhir kalimat itu kubro, bukan. Jadi pengertiannya qalqala itu dibagi dua, ada yang sugro, ada yang kubro. Kalau sugro itu dia
mau diwaqaf mau diwasal tetap qalqalah karena dia matinya asli, sidalnya itu asli sukun, jadi harus diqalqalahkan. Kalau ahadun tuh baru dia ahad karena waqaf, tapi kalau wasal ahadunillahus samadu lam enggak jadi qalqalah tuh kalau diwasal baca surah Al-Ikhlas tuh. Kenapa? Karena dia tidak asli sukunnya. Nah, jadi kubro kalau yang sukunnya tidak asli. Kalau yang mati asli itu sugro. Kalau yang waqaf, qalqalahnya karena waqaf. Tabbat yada abi lahabi wa tabba dibaca wa tabb. Nah, itu qalqalah kubro. Kalau ini walaupun di akhir tetap dia qalqalah sugro. Kemudian tulisannya kidta. Nah, harusnya kan qalqalah ya. Harusnya. Ini pengecualian. Jadi hukum qalqalahnya enggak terjadi di sini. Kenapa? Sudah masuk kepada hukum idgham bigunna. Jadi laqad kita tarkanu nah ya apa itu? Tafhim bukan tarhim ya. Tarhim subuh-subuh ya. Subuh-subuh tarhim. Tarkanu ilaihim sya. Mim sukun ketemu sin besar. Sukun ketemu hukum mim sukun ketemu sin besar. Idhar syafawi ya. Idhar syafawi itu dia mimnya itu bertemu selain mim dan ba. Syai'an hamzah tanwin bertemu qaf ikhfa hakiki. Qalili madhabi lan jadi la mad iwa. Jadi mad iwad itu fathah tanwin dibaca fathah panjang satu alif di waqaf ya. Sama mad iwad juga kalau waqaf ya. Kalau dia enggak waqaf tidak terjadi tuh mad iwad itu. Jadi jadi idhar, bisa jadi ikhfa karena diwasal ya. Jadi ada hukum-hukum yang ketika dibaca waqaf jadi hukum itu, ketika diwasal tidak terjadi hukum itu. Kemudian idzan ketemu la, tanwin ketemu la. Idgham bila guna, jangan sampai dibaca digunakan idzal. Nah, enggak boleh. Jadi langsung masuk ke lam idzalla. Kemudian la-nya juga hati-hati, tidak panjang ternyata. Kenapa tidak panjang? Karena hamzahnya hidup. Idzalla langsung. Idzalla azaqqa. Jadi enggak ada mad tabi'i di situ. Enggak ada mad tabi'i. Jadi langsung hanya idgham bila gunnah, la-nya tidak ada hukum di situ, enggak ada hukum mad tabi'i karena hamzahnya hidup. Idzalla azaqqa. Nah, itu ada qalqalah lagi. Qalqalah apa ini? Sughra. Na mad tabi'i. Di'fal. Ada hukum apa nih? Di'fal alif lam qamariyah. Kenapa qamariyah? Lam sukunya itu bunyi al-nya itu. Lamnya itu bunyi al gitu. Kalau al-samsiyah itu kan enggak bunyi, lamnya enggak bunyi al. Jadi langsung ke huruf setelah al-nya. Asy-syamsu berarti dia al-nya enggak dihidupin tuh, lam sukunnya enggak bunyi al. Jadi langsung ke sya. Makanya kenapa al-samsiyah itu disebut al-idgham. Al-idgham maksudnya langsung masuk ke huruf setelah al-nya itu. Asy-syamsu. Jadi al-nya enggak bunyi. Jadi dari a langsung masuk ke sin gitu kan. Hayati ya mad tabi'i hayati. Nah, hati-hati nih ada huruf ta marbuthah. Ini khawatir ketika waqaf salah hayat gitu kan, salah ya kalau jadi huruf ta. Jadi ta marbuthah itu khusus ketika waqaf dia berbunyi huruf ha. Hayati jadi hayah ya, rodiyah tuh, bukan rodiyat ya, rodiyah. Jadi ta marbuthah ya. Nama-nama perempuan tuh nama-nama pakai ta marbuthah. Marfu'atun marfu'ah gitu kan.
bukan marfu'at ya. Gitu. Kemudian wadhi'fal mamati, ada al juga apa? Qamariyah, mama ma matabi. Nah, kalau ini baru tak tanis nih. Jangan kebalik, mamati jadi mamah, jadinya mama. Nah, kalau ini baru mamat ya. Jadi tetap tak sukun ininya hamas ya. Tapi kalau tamarbuto dia tidak jadi tak, sukunnya itu jadi ha. Summa hukum apa? Gunna. La tabi'i tajidu laka alaina na tabi'i nasi si mad tabi ran jadi ra mad arid ai mad iwad ya, mad iwad. Kalau mad arid disukun beda ya, mad tabi diiringi oleh huruf hidup. Ya, jadi kalau sudah bisa mengurai seperti itu, tinggal kita membaguskan makharijul hurufnya ya. Karena makharijul huruf itu sebenarnya yang paling berat. Yang paling berat dalam mengaji Quran itu makharijul huruf. Kalau tajwid mah sebenarnya bisa dibaca-baca. Kalau tajwid mah tinggal baca ngafalin gitu kan, waktu kayak di anak kecil tuh idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu ada 4. Apa itu? Nun sukun atau tanwin bertemu iya, nun, mim, waw. Dihafalin terus enggak berubah-berubah. Sifatnya kalau ilmu pasti ya. Jadi sampai yaumul qiyamah enggak berubah ya. Kecuali ilmu komputer, ilmu IT gitu. Memang harus dihafal. Kayak alfiyah tuh. Kenapa anak-anak pondok tuh menghafalin alfiyah ilmu nahwu? Karena sampai yaumul qiyamah dia enggak berubah tuh ilmunya. Ilmu nahwu sorob tuh termasuk Al-Quran, kenapa harus dihafal? Enggak berubah-berubah. Kalau ilmu IT, ilmu komputer, sekarang ngapalin rumus ini tek tek tek, nanti ada lagi yang baru. Jadinya mau dihafal ini udah hilang, ada lagi yang baru gitu kan, repot, nggak kepake gitu. Tapi kalau ilmu-ilmu yang pasti, terutama ilmu agama, memang orang Islam itu harus banyak menghafal, benar. Harus banyak menghafal, mulai dari kecil itu. Dari bacaan doa-doa setiap hari harus rajin menghafal. Gitu, Pak Haji. Jadi memang anak-anak kita itu harus diajarin menghafal sejak kecil. Sejak kecil. Repotnya kalau enggak hafal kan udah dewasa, udah baligh, tidak hafal at-tahiyat. Lawis sholatnya lagi jul baik gitu. Iya kan? Doa mau ini aja enggak apa namanya setelah azan gitu enggak bisa lah ya, menang baik pastinya kan ya kalau enggak bisa. Makanya di situ antara apa orang yang berilmu dengan yang enggak berilmu di situ. Jadi orang yang berilmu itu hatinya itu diisi dengan semua ilmu dari Allah. Ya termasuk doa-doa, termasuk Quran ini kalau sudah didadakan enak ya. Ketika ngimamin juga mau baca surat apapun ya mau sudah hafal makan enak, bebas. Mau surah At-Tolaq, surah At-Tahrim, surah Tabarak ya, walau 5 ayat, 4 ayat kalau sudah hafal kan enak gitu. Jadi memang umat Islam ini diajarkan oleh Kanjeng Nabi kita itu harus rajin belajar, terutama ilmu agama gitu. Sampai liang lahat. Jadi hukum menuntut ilmunya itu wajibnya itu bukan hanya sampai dewasa, terus tidak ada batasnya. Selagi hayat masih dikandung badan, menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Ya, di ini satu-satu supaya dapat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha.
liyukhrijuka minha wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. Satu lagi. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ulangi lagi. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Nanya pendek. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Satu lagi ayat tentang tahajud ini. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak fatahajjad bihi nafilatan laka asa. Waqafnya di asa aja. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka. Asa sin kecil. Asaka rabbuka maqamam mahmuda. Iya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni Mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Satu lagi. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Cukup. Wa nunazzilu, ini ayat tentang obat syifa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Langsung. Wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu. Sekali lagi. Ulangi. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un. Iya betul. Wa rahmatul lil mu'minin. Iya. Dari wa rahmatul lil mu'minina wala yajidu adh-dhalimina illa khusara. Satu lagi. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanihi
idza massahu sarru kana ya'usa. Nanya pendek, kana ya'usa. Wa idza massahu sarru kana ya'usa. Kana, nanya pendek, kana ya'usa. Kana ya'usa. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala sakilatihi Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Satu lagi. Wa yas'alunaka 'anir ruhi Qulir ruhu min amri rabbi. Sekali lagi. Qulir ruhu min amri rabbi. Min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa. Iya boleh. Minal ilmi illa qalila. Iya bagus, cukup. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la in syi'na lanadhhabanna billadzi awhayna ilaik. Boleh. Auhayna ilaika thumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Satu lagi. Illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana alaika kabira. Ya cukup. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadza. Ulang, hati-hati di awal di akhir kalimat tidak boleh dipanjang-panjangin ya. Qul la langsung ya, lanya jangan ditahan. Lam ketemu lam langsung. Qul la ini ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadza. Boleh liriku. Sekali lagi. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadza. Iya, bimithli hadzal Qur'an. Bimithli hadzal Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Satu lagi. Walaqad sarafna tasdid sarrafna. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadha
Fi hadzal Qur'an. في هذا القرآن من كل مثل Min kulli فأبى أكثر الناس إلا كفورا. Ya, cukup dulu. Di ayat 78 kemudian 79 sampai ayat 82 ya. Ternyata saya diceritakan oleh Kiai Solahuddin Fayumi Towil ya di Mandaya itu. Beliau itu umurnya sudah 70-80 mungkin ya. Tapi luar biasanya beliau itu selalu sehat. Apa sih Abah ininya rumusnya kalau pengen selalu sehat itu? Ternyata beliau itu sholat malam, sholat tahajud tuh nggak pernah tinggal. Jadi badan itu tinggi ya, namanya Fayumi Towil ya, panjang dari keturunan Towil itu tinggi-tinggi ini apa postur tubuhnya. Dia ke Jakarta naik motor, ke Serang naik motor, udah sepuh sih. Masih keturunan ya Abah Fayum ya, Abah Fayum yang pejuang itu. Jadi cerita ke saya itu, Abah itu sehat selalu itu, malam itu nggak pernah tinggal tahajud itu. Ternyata ayatnya sampai ayat 82 itu ayatnya tahajud ya. Tahajud itu kan hadiahnya maqam mahmudah ya, tempat yang terpuji. Allah menjadikan dia itu mengutus hamba yang rajin sholat malam tahajud itu, hamba yang makom itu sudah terpuji. Kemudian di ayat yang 82 itu ada ayat tentang Quran itu diturunkan itu sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi ayat ini sudah masyhur ya. Kalau kita malam itu sholat malam, kemudian sholat malam itu kan baca Quran ya, baca Quran. Kalau kita punya hafalan tabarok, baca tabaroknya. Kalau punya hafalan yasin, yasinnya dihafal di sholat itu, insya Allah itu jadi berkah. Kemudian di sini di tengah-tengahnya ada doa tuh, wa qur rabbi adkhilni, katakan ya Rabb adkhilni, masukkan hamba ya Allah mudkhala sidqin, kepada tempat masuk yang benar ya. Wa akhrijni ya Allah, keluarkan hamba ya Allah mukhraja sidqin, kepada tempat keluar yang benar. Waj'al li ya Allah, jadikan hamba min ladunka, di sisimu sultanan nasira, penguasa yang jadi penolong, jadi pemimpin ini ya, pemimpin. Kemudian ayat seterusnya itu waqul ja'al haqq wa zahaqal batil. Tuh, iya kan? Ketika datang kebenaran ya, hak itu datang, wa zahaqal batil, maka kebatilan itu akan sirna. Akan sirna. Kenapa? Innal batila kana zahuqa. Sungguhnya kebatilan itu memang iya sirna. Itu musnah. Jadi pada ujungnya memang skenario Allah itu indah ya. Palestina nih, Palestina itu dibombardir sampai sekarang ya Allah, minta tolong ya. Minta tolong ke siapa? Umat Islamnya menang baik, tentara Indonesia nya menang baik. Lah kasing ngejaluk tulung aja maning ning Indonesia kuning parak Mesir ku ada tentara. Paman tolong. Diam saja. Ketakutan yang minta ampun, masya Allah. Padahal Rafah itu katanya ini tembok nih. Sampingnya itu ini tembok Mesir, udah paling ujung Palestina itu Rafah. Kata orang Rafahnya nggak mungkin lah ini mah Yahudi itu ngemusnahin ya. Ternyata di situ kumpul tuh 1 juta berapa gitu. Dari sekian banyak kan udah belasan ribu yang meninggal wafat. Ya Allah ya Rabbi ya, masya Allah. Di Palestina tuh. Jadi itu mah kayak istilahnya digebur-gebur sama ini tentara sampai ujung. Kan dulu mah ada terowongan ya, terowongan yang bisa nyuplai makanan tuh dikirim dan
terowongannya di ini lagi, dia apa namanya, dipenuhi sama air lah, ganti. Wis pokoknya iku mah syahid lah. Kayaknya Allah ku sayang luar biasa terhadap orang Palestina tuh. Udah orang Palestina bersyahid semua. Kita ini nih yang belum jelas ini, ya Allah ya Rabbi. Gitu tuh. Ya pengen ngebantu gimana ya? Kalau bisanya doa paling kunut subuh tuh, ya Allahumma aizil Islam wal muslimin. Paling itu doa. Paling doa itu kan dalam hadis itu salamah iman itu ya doa. Ya. Kalau yang punya kekuatan mah ya tentara. Tentaranya belum ada yang menggerakkan. Indonesia, Mesir, yang apa tuh, tentara muslim-muslim yang di sekitar Palestina tuh harusnya kan ngebela ya. Allah Rabbi. Jadi Masya Allah ya Rabbi. Sampai kapan ya? Dari zaman dulu orang banyak. Padahal kalau dipikir-pikir Yahudi itu kan istilahnya numpang ya. Tanah istilahnya udah dibebaskan orang Islam. Tanah orang Islam sedunia Palestina itu. Bahkan sholat saja di Masjid Al-Aqsa itu 2 rakaat kita sholat di Al-Aqsa, berguguranlah dosa-dosa kita. Semua itu. Kalau di apa tuh di Bandung apa di mana tuh yang nggak ada geledek tuh di mana tuh Gunung Galunggung tah apa sih katanya di situ mau nggak ada geledek katanya, apa di Sunan Ampel itu di apa tuh daerah itu udah diinikan sama itu satu-satunya kota yang nggak ada geledek itu daerah Jawa Tengah mana gitu ya, harus diiniin sama ulama itu ya, luar biasa ada ya gitu. Iya, ulamanya itu ngedoain sama Allah. Iya, saking sayangnya kepada ini. Jadi orang Palestina itu sekarang itu udah pada ngungsi di pengungsian di ujung tembok Mesir tuh. Ya kalau diluncurin rudal, otomatis itu. Ya kalau seperti wafat semua bagaimana itu ya, Masya Allah. Ya hanya bisa berdoa lah kita. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu tajwid itu ilmu yang wajib diterapkan dalam baca Al-Qur'an ya. Kalau mempelajarinya dia memang fardu kifayah ya. Tidak wajib kita istilahnya sampai benar-benar hafal, tidak wajib. Tapi bacanya harus. Masalahnya itu harus. Ini. Kalau kita nggak mengerti ini tuh idhar apa iklab gitu, pokoknya bacanya begitu gitu, nggak jadi masalah. Karena saya juga dulu waktu talaki sama abah di kampung itu nggak ngerti tuh waktu itu ini tuh ikhfa ini tuh idgham nggak ngerti sama abah itu. Pokoknya awas tuh bacanya begitu, ya harus begitu. Jadi Quran mah walaupun tidak paham tajwid, sebenarnya kalau gurunya itu dia benar dari gurunya ke gurunya terus, insya Allah ya benar gitu, dapat pahala gitu. Di dalam membaca Fawatihus Suwar juga sama tuh, hati-hati ya. Ketika membaca Fawatihus Suwar, ketika dia diwasal kayak Yasin tuh ya, Yasin wal Qur'anil Hakim, bacanya harus izhar. Kemudian ada lagi yang ujungnya itu qalqalah, sad wal Qur'ani dzidzikr. Jadi ada caranya. Kemudian ada yang alif lam mim yang diwasal itu yang sudah pernah saya sampaikan. Alif lam mim yang Ali Imran itu ketika wasal dia alif lam mim Allahu la. Nah, pakai ma bukan nu ya atau mi. Itu talaqi. Boleh panjang 6 harokat, boleh 2 harokat kalau Ali Imran di surah Ali Imran. Kalau alif lam mim yang di surah Al-Baqarah itu diizharkan. Karena depannya itu bukan lafaz Allah. Gitu. Jadi bagaimana caranya? Alif lam
lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi ya. Nun wal qalami, bukan nun, bukan itu gam ya. Nun itu surah Al-Qalam tuh. Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi diidharkan rata-rata. Kalau dia hurufnya qalqalah berarti dia dikolkolahkan. Kayak surat Shad. Jadi semua dipelajari semua. Gitu. Kalau kita paham itu, insya Allah setiap hurufnya itu bernilai pahala 10 kali lipat ganjarannya. Masya Allah, satu huruf 10 kali lipat. Dikali berapa huruf satu baris itu? Kemarin sudah dihitung ya, sekitar 30 sampai 40 huruf satu baris itu. Kalau 40 huruf satu baris dataran 40 ya, dikali sini 15 baris, maka 40 kali 15 baris berapa? 40 kali 15 60 600 huruf, 600 huruf dikali 10 berarti 6.000. Masya Allah, 6.000 kebaikan setiap hari. Itu baru satu halaman. Kalau bacanya 2 halaman 3 halaman berarti 6.000 dikali 10 halaman. Jadi berapa itu? 6.000 dikali 60.000 ya. 60.000, Masya Allah ya. Jadi memang orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu insya Allah pahalanya luar biasa. Makanya ketika wafat itu Quran itu ngedampingi terus tuh sampai alam kubur dampingi. Allahumma ja'alil Qur'ana fid dunya qarina. Qarin itu sahabat. Ya Allah, qarin itu kayak ini makhluk Allah ya, qarin ya. Qarina. Jadi qarin. Jin qarin ya. Iya, itu selalu ini tuh. Pendamping ya. Quran itu pendamping. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Jadi pendamping terus. Kalau istri kita makan ditinggalin, lagi kerja makan. Kalau lagi keluar rumah kan ditinggalin kan. Tapi Quran mah enggak. Apalagi kalau sudah di dada. Sambil nih dari sini nih, dari masjid ke rumah nih, baca Quran, baca sholawat, baca Al-Ikhlas, baca Tabarok ya. Kalau rumah Pak Haji mah ada jauh. Tabarok kayaknya selesai tuh dari sini tuh. Iya kalau hafal ya. Karena Tabarok itu paling 5 menit Pak Haji. 5 menit. Kalau dari sini ke rumah jalan kaki 5 menit beres tuh. Gitu. Jadi hebatnya begitu Quran mah. Ya, boleh. Boleh. Iya. Nah itu kalau kita di akhir surat itu boleh dimatiin nggak? Maksudnya dimatiin namanya. Iya. Wakaf. Jadi kayak surat Al-Kahfi. Iya. Kalau kita mau berhenti itu boleh nggak? Gini, sakta itu kan maknanya berhenti sebentar tapi tidak bernafas ya. Jadi ditahan napasnya. Jadi kalau nahan napasnya lama ya otomatis kitanya meninggal ya. Jadi ketika kita pas di situ wakaf ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Enggak sempat sakta, artinya belum disaktahin nih, berhenti di situ. Maka diulangi lagi, iwaja qayyima, tetap saktahnya harus dibaca, disambung gitu. Jadi kalau kita wakaf di iwaja belum sakta, maka diulangi lagi iwaja qayyima. Saya di contohnya iwaja qayyima gitu dicontohnya, dicetek 2 kali ya. Iya, itu katanya 2 ketukannya pakai cetekan. Ada di surah apa lagi tuh kata? Itu surah Kalla bal rana ala al-mutaffifin ayat 14. Kalla bal rona itu kan asal hukumnya buka, jadinya idgham
Mutaqarribin apa itu? Ya, jadi lam masuk ke ro karena harusnya, karena di situ ada hukum sakta maka dihentikan tuh. Jadi hukum idghamnya hilang. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di surah Al-Qiyamah juga ada. Wa qila man raq. Saya suka baca kalau Jumatan tuh ya. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq. Jadi indah Quran itu, masing-masing surat tuh akhirnya tuh qaf semua, ra semua. Kalau ini banyaknya apa ini? Ya, banyaknya mad iwad sih ya, mad iwad, tapi ra juga ada, lam juga ada ya, gitu. Jadi indah Quran mah. Ya itu sakta ya. Ada 4 ya, Al-Qiyamah. Kemudian surah satu lagi apa? Yasin. Biasanya kalau Yasin bareng-bareng diterabas aja tuh. Cepet soalnya bacanya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Bagaimana kalau lupa? Belum sakta, diulangi lagi. Gitu. Ketinggalan nanti kalau coba ayat. Tadi nggak sakta, lupa aja. Harusnya diulangi lagi ya, gitu. Ya, bagus pertanyaannya itu ya. Belum pernah saya dengar pertanyaannya. Jadi kalau kitanya belum sempat sakta, lupa, maka diulangi lagi. Kayak orang sholat itu kan, orang sholat ketika imamnya ini lupa tahiyat pertama maghrib atau isya, ketika imamnya sudah berdiri jangan subhanallah, imamnya suruh ini, jangan, jadi langsung aja ngikutin, nanti di pas akhir ada sujud sahwi gitu, nggak apa-apa. Jadi kalau imam sudah bangun gitu, subhanallah, jamaahnya orang-orang ganti-ganti, subhanallah, ada saya di pengalaman di situ ya. Saya ngimamin, makmumnya nggak paham gitu masalah. Saya 2 kali ya, masya Allah. Ya. Iya. Atau kalau saya duduk lagi berarti batal sholatnya. Ngebatalin sholat itu karena sudah segini. Sedangkan kalau yang tahiyat sunnah itu yang tahiyat awal itu gitu. Kalau udah berdiri suruh duduk lagi, suruh tahiyat, nanti batal sholatnya. Aduh. Bisa gini mau tanya nih. Iya. Untuk menit sholat ya. Iya. Terus kan imam ya. Nah, itu yang imam sepanjang imam tiba-tiba pingsan ya. Pingsan. Iya. Ada ya. Ya itu jangan kemungkinan kan satu. Iya. Bisa terjadi. Nah, untuk mengatasi itu bagaimana? Apa dulu yang imam itu digeser dulu? Apa langsung ganti imam itu gimana? Iya. Jadi kan posisi sekarang kan luas-luas posisinya ya, ngegubrak seperti si imam, jadi gubrak gitu kan. Kaget jamaahnya. Waduh, imamnya iki ya, pingsan ya. Wih, gotong dimin ya. Waduh, atau itu mengebatalin nama semuanya sholatnya. Sholatnya batal semua kalau kayak gitu ya. Harusnya jangan kaget ya, jangan kaget kalau imamnya ngegubrak ya, atau meninggal seperti bagus ya, meninggalnya lagi sholat ya. Iya. Iya. Jadi imam diganti maju. Imamnya harus geser dulu kan, apa pindah seorang imam baru geser atau gimana? Ya kan ngegubraknya, mudah-mudahan ngegubraknya nggak malang ya. Kalau ngegubraknya malang ke sini ya repot ya, enggak lagi. Ya maju sedikit. Iya. Maju sedikit posisinya. Kalau di sini berarti ke sinilah gitu kan. Ada jarak lah yang penting gitu. Jangan sampai kakinya awas repot ya. Jadi usahakan si makmumnya ini maju ke depan sedikit kalau pingsannya ngalangin gitu. Yang penting bisa untuk sujud ya gitu. Nanti kalau beres baru.
Makanya imam ini yang di belakang imam, ya di belakang imam ini yang kira-kira dia pede ya jadi imam. Kadang kan repotnya kalau ya maju ya sedang baru rakaat pertama sholat isya seperti ya berarti kan rakaat keduanya harus bunyi suaranya, fatihahnya harus bunyi. Kalau sholat zuhur kan sir ya nggak kedengeran, mending ya kalau sir. Kalau yang jahar itu kadang yang nggak biasa imam, nggak ada siapa-siapa, gemeteran Bismillahirrahmanirrahim, gemeteran gitu. Fatihah belum selesai. Tinggal nerusin aja. Iya nerusin gitu. Dari awal lagi. Soalnya Ustaz kalau ini kan kita kan belum tahu terjadi apa ya. Iya. Perusahaan siap kan? Iya betul. Jadi bikin SOP-nya. Karena titik center point-nya berkumpul di sini. Itu sama itu. Soal bisa ada yang pingsan. Iya. Perlu digeser dulu. Iya, ya saya juga belum pernah dengar sih pertanyaan seperti ini, belum pernah dengar ya. Kayak tadi juga sama, bagus. Jangan batal ya. Iya. Tapi kalau ada makmum yang mau ngeberesin yang pingsannya itu. Nah, iya mangga silakan, iya. Harus ada yang Iya. sholat tetap berjalan. Berjalan. Nanti selesai sholat baru di. Gitu. Sebelum sholat juga apa-apa misalkan kan. Ada yang ngerti, ada jamaah yang ngebatalin. Yang lain yang Ngebatalin diangkat gitu. Ngebatalin sendiri. Ini kalau maksudnya begitu tuh, wah ini semua. Bisa digeser. Iya, ya dibiarin dulu juga nggak apa-apa. Ada yang ngebatalin juga nggak apa-apa. Jadi, iya. Jadi yang belakang itu siap. Siap, betul. Makanya kan kalau yang di depan ini di belakang imam itu idealnya yang memang dia siap untuk jadi imam itu. Bisa jadi ini gentut atau nggak kuat gitu kan, pengen ngebatalin gitu. Makanya kenapa itu tuh di sini nih ada pintunya. Bagusnya sana ada pintunya. Di sana ada pintunya kan? Oh nggak ada ya. Yubut. Lagi sujud gitu, tahu pergi. Oh gitu ya. Oh iya bener ya. Iya. Iya memang kejadian itu jarang ya. Di Legok pernah ada ya ceritanya sholat jenazah. Sholat jenazahnya itu jenazah ghaib. Kemungkinan belum pernah ngimamin ya, belum pernah pengalaman sholat ghaib ya. Jadi akhirnya si imamnya itu ruku sujud karena nggak ada mayitnya. Untungnya lagi ya. Lah tuh jamaah pada wes megati gati. Untungnya ada makmum ya yang ngerti paham ya. Alhamdulillah gitu. Akhirnya maju depan, langsung diterusin Allahu Akbar lagi gitu. Allahu Akbar. Karena nggak ada jenazahnya gitu. Jadi ya itu karena nggak paham ya akhirnya seperti itu. Jadi memang di antara kita yang kira-kira siap gitu jadi imam ya, maka di sini nih posisinya berdirinya di belakang imam. Itu supaya ada hal-hal yang tidak diinginkan kayak tadi pingsan ataupun sakit ataupun ya seperti innalillahi gitu ya. Innalillahi luar biasa. Jadi ya bisa tertangani lah gitu. Seperti itu. Di video gempa itu kan ada itu berarti ya. Jadi imam itu tetap aja itu nggak ngebatalin sholat gitu. Iya imam betul. Gitu. Yang makmumnya di sholat itu ada gempa. Iya. Tetap aja gitu. Nggak ngebubarin. Makmumnya pada udah kabur. Ketakutan ya. Iya. Misalkan kalau sholat agak panjang. Ngegerundek, wih suwek mah bakal aja. Misalkan ayat ke-6, mau ke 7, tapi di tengah-tengah depan nih. Apa
apakah tetap ganti surat atau kita cuma sujud boleh? Boleh. Jadi mau ganti surat boleh, mau langsung ruku juga boleh. Saya juga seperti itu. Jadi karena baca surah itu kan hukumnya sunnah, ya nggak jadi masalah sih. Bahkan kalau kita pengen lancar itu sebenarnya baca hafal itu di sholat itu. Seperti baca surat Tabarok nih ya. Pas itu kan ada yang sama tuh mirip-mirip amintum gitu kan. Itu amintum dulu apa amintum dulu gitu kan ya. Kan ada amintum, ada amintum dulu kan. Bingung amintum dulu, amintum dulu. Udah langsung aja ruku Allahu Akbar. Nanti sholat rakaat yang kedua yakinkan nanti dari amintum baru ke bawah gitu. Amin itu kan setelah amintum gitu. Atau ya baca surah Yasin wal Qur'anil Hakim Allahu Akbar nggak apa-apa. Atau Yasin aja nggak apa-apa. Yasin Allahu Akbar gitu. Kan ada yang begitu. Imam surat Yasin. Tapi hebatnya kalau di Mekah di Madinah itu dia panjang-panjang karena sudah terbiasa Pak Haji. Udah terbiasa, kemudian memang di sana kan tanah haram ya. Tanah haram berlipat-lipat tuh. Udah satu rakaat dihitung 100.000 rakaat ya. Udah panjang-panjang, oh luar biasa ya. Udah terbiasa. Ada yang dulu sambil baca ya, kurang sapi. Ada juga. Iya. Memang Iya. Di Masjid Kuba Mas tuh saya pernah ikut itu ya. Semalam tarawih itu 1 juz itu bener. Imamnya mah dari Serang, dari mana-mana lah gitu ya. Jadi inget itu diajak kiai itu ke Kuba Mas itu. Ini mah kayak di Mekah tarawihnya. 1 malam sejuz. Masya Allah ya. Gitu. Ya kalau udah terbiasa mah ya biasa ya. Tapi kalau belum terbiasa dulu kabur kayaknya jamaahnya. Kabur. Jangankan 1 juz. Enggak capek nih. Mau kau ujian cuman tinggal ning rika ya. Mahar itu. Seniki membuatan kepirang rame mali. Awal-awal mau pada ziarah ke meriku. Kayak kan posisi kayak Madinah. Iki negerian itu fasilitas kayak Madinah ya. Hebat bisa nyeting itu. Di ini juga pesantren sawah juga 2 juz tuh terawihnya. Semalam. 2 juz itu. Itu kalah berarti ya 1 juz. Hari udah ini Atau 10 juz 10 hari. Iya. Pulang kan 10 hari itu tinggal 10 juz lagi. Iya kan santri mah udah biasa, barang wong tuane santri udah biasa. Pasti ngeluh ya. 2 juz itu sampai itu loh jam Luar biasa. Tapi masalah Sampun ya. Kita tutup dengan sampai ayat 9 itu lanjut. oh iya bener ya. Belum beres ya. Semet Malik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 90 ya. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Iklab gitu ya. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhar. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا
أو تسقط السماء كما زعمت علينا كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إنه كان بعباده خبيرا بصيرا
Sadaqallahul azim. Ya, satu halaman lagi surah Kahfi ya. Subhanallah ya. Kan depan surah Kahfi. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya mujib as-sa'ilin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجدنا ولجدتنا ولعمنا ولعماتنا ولأمنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام وفي أحسن الحال. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وأولادا صالحا وذرية طيبة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari lisan pribadi saya. Wal afu minkum. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.